Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Jadi ada persoalan yang menimbulkan tafsir yang bermacam-macam dari pembaca hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di tahun anggaran 2022 tentang rekening titipan, ya. Nah, di mana di dalam narasi BPK tersebut yang termuat dalam LHP 2022 itu menyatakan bahwa ada pajak, ya, potongan pajak yang berada di rekening titipan, ya, kemudian ini sudah disetorkan ke RKUN atau rekening kas umum nasional, ya, melalui KPPN secara bertahap sampai pada bulan Maret 2023 oleh Bangslutgo. Nah, yang jadi pertanyaan lebih mendasar lagi ketika di situ dikatakan bahwa tidak ada MOU antara pemerintah Kota Manado dengan BSG dalam hal rekening titipan ini. Nah, oleh sebab itu BPK merekomendasikan agar supaya pemerintah kota membuat SK penetapan untuk rekening titipan yang menampung potongan-potongan pajak yang tidak dapat segera disetorkan ke RKUN oleh Bangslutgo. Nah, kami sudah tindak lanjuti itu. Dimulai 2023 rekening titipan ini sudah ada penetapan keputusan wali kotanya, yaitu nomor SK 293-B.02-BKAD-2023 tentang rekening penampung pajak pemerintah Kota Manado pada BSG cabang Calacak, ya. Nah, jadi SK itu sudah resmi, dan kalau ada misalnya keterlambatan penyetoran yang dilakukan oleh BSG ke RKUN, maka dia dapat ditampung sementara dalam rekening tersebut. Karena kalau disimpan terlalu lama kan biasanya dia berbunga. Nah, itu harus ada keputusan wali kota. Nah, jadi tidak ada masalah lagi sebetulnya. Jadi untuk tahun 2022 itu tidak ada unsur penggelapan pajak sebagaimana yang dianggap pembaca LHP ini. Nah, karena sudah disetorkan oleh BSG ke RKUN sejumlah 2, sekian miliar, ya, tepatnya 2,138 miliar rupiah. Nah, kemudian memang secara ketentuannya berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengolahan keuangan daerah pada halaman 214 poin B ayat 1 dan 2 jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kas transitoris atau titipan ini, kas titipan atas potongan pajak dan potongan-potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilaksanakan oleh bank. Kemudian kedua, pada saat pemindah bukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, biasanya rekening dari bendahara pengeluaran atau rekening pihak ketiga, bank juga melakukan pemindah bukuan kas transitoris, jadi secara transit, ya, dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan ke RKUN tentunya. Nah, jadi memang pemerintah kota ini ranahnya cuma sampai di SP2D. Jadi setelah SP2D yang merupakan total bruto dari nilai uang yang tercatat dalam SP2D ini diserahkan kepada bank, kemudian bank yang pisahkan pajak disetorkan ke KPKN, ke RKUN melalui, kemudian yang neto ini di transfer ke rekening pihak ketiga atau ke rekening bendahara yang mengajukan untuk proses selanjutnya dari SKPD kepada yang layak menerima. Nah, itu jadi ranah untuk pembayaran atau penyetoran titipan pajak ini adalah ranah dari bank.
dalam hal ini Bang Sudgo Calang Calaca. Oleh karena itu perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa bila mana ada masyarakat yang berkeinginan membaca laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya Kota Manado. Nah, kalau ada hal-hal yang sepertinya dalam tanda kutip merupakan teguran ataupun temuan, tolong bacakan sampai rekomendasi. Nah, ketika sudah selesai membaca sampai ke rekomendasi, kalau masih ada lagi pertanyaan, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran, dugaan-dugaan yang mungkin bisa saja ini secara tidak langsung akan merugikan, karena opini bisa saja terbentuk di masyarakat karena barangkali pemerintah Kota Manado sudah salah mengelola anggaran dan sebagainya. Nah, itu tolong ditanyakan kepada sumber yang resmi, sumber yang memahami tentang hal ini, misalnya ke BPK atau dikonfirmasi ke kita. Jangan langsung dimuat ke media walaupun topiknya adalah dugaan, masyarakat bisa saja salah membaca. Nah, jadi hal-hal seperti ini kami harap ke depan tidak terjadi lagi, dan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kami pihak BKAD sangat terbuka dan welcome kepada masyarakat yang ingin menanyakan. Nah, kalau terjadi penggelapan misalnya, setelah terbukti, itu kan fraud namanya. Kalau sudah fraud, tidak akan mungkinlah BPK akan memberikan opini WTP kepada pemerintah kota untuk pemeriksaan LKPD pada tahun 2020. Karena memang sudah terjadi kekurangan kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi itu kan sudah dipertanggungjawabkan. Bank sudah mengakui dan mereka menyampaikan bahwa kejadian itu terjadi karena biasanya pada akhir tahun terjadi rush, ya, penumpukan atau antrian panjang untuk pencairan, sehingga ada waktu mereka mau menginput untuk menyetor, billingnya, ID billingnya sudah expire. Nah, ID billing itu belum sempat dimintakan ke kami untuk kami perbaharui, sudah muncul lagi permintaan baru yang banyak. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya antrian panjang sehingga tertunda pembayaran ke rekening kas umum nasional negara, ya. Nah, ini yang terjadi dan sudah diakui oleh pihak Bang Sudgo, dan itu tertuang dalam LHP BPK 2022 itu. Ada juga di situ dicantumkan pernyataan mereka, ya, klarifikasi dari Bang Sudgo. Saya kira ini pelurusan informasi saja dan pencerahan bagi masyarakat Kota Manado agar ke depan lebih cermat dalam kita menerima informasi dan juga lebih bijaksana untuk menerjemahkan informasi itu. Demikian atas perhatian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.